Selamat pagi anak-anak sekalian yang bergabung di dalam pembelajaran jarak jauh atau daring mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9. Materi pokoknya adalah gereja dan orang muda. Maka pembelajaran hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Jadi materi selama satu semester di sini pada dasarnya masih berkaitan dengan gereja. Yang pada hari ini kita belajar tentang gereja dan orang muda. Siapakah gereja dan siapakah orang muda di dalam kehidupan sebagai orang beriman. Di sini kemarin sudah kita bahas, sejak awal kita membahas tentang gereja. Gereja berasal dari kata igria, gerejo. Gerejo itu mempunyai burung piaraan, biasanya burung gereja. Itu yang sering kita dengar. Maka ada lagu, masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja. Jadi ini mengingatkan pada kita bahwa langkah kehidupan kita sebagai orang percaya belajar tentang gereja, kita harus mengerti arti dan makna dan tujuan daripada gereja itu sendiri. Bahkan di sini ditujukan kepada orang-orang muda, atau anak-anak muda, bahwa anak-anak muda ini juga merupakan bagian dari gereja tersebut yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan persembahan sebagai persembahan yang hidup, memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Hal ini dapat dibaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi di sini merupakan ibadah yang sejati itu menunjukkan sikap dan tanggung jawab orang muda. Khususnya di sini apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda atau remaja dalam kehidupan bergereja untuk membawa pengaruh yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dari Roma 12 ayat 1 dan 2 ini membawa kita supaya kita mengerti. Jadi persembahan yang hidup itu dapat kita wujudkan melalui sikap, perbuatan, dan perilaku kita. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang demikian bunyinya, bahwa sebagai anak-anak muda atau remaja hendaklah menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dan dalam kesetiaan kita. Jadi kalau hal ini diwujudkan kita, bahkan diwujudkan di dalam pengendalian diri kita. Mampukah kita mengendalikan diri kita? Mampukah kita mengendalikan diri kita sehingga diri kita itu menjadi diri yang dilindungi oleh Tuhan, diri yang dipimpin oleh Tuhan, diri pribadi kita yang dituntun oleh Tuhan untuk berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Wujud keberanian kita dalam bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini diwujudkan bahwa kita harus menunjukkan perkataan kita dengan berkata secara benar. Nah, berkata secara benar berarti kebalikan di dalam kebenaran di sini adalah bohong. Maka dari itu saya bertanya, apakah Deborah Rossi, Josephine, Natania ini pernah berbohong? Dapat kita lihat melalui sikap dan perilaku kita. Ketika kita berbohong, tentunya orang lain tidak akan mengerti, tetapi gelagat sikapmu itu akan kelihatan. Walaupun perkataanmu itu menunjukkan secara kelihatan benar-benar tidak berbohong begitu. Jadi secara sikap itu dapat dinilai, dapat dipelajari akhirnya, oh anak ini berbohong atau tidak ya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dari sini maka kita, tanggung jawab kita adalah memahami pentingnya peranan orang muda, memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja. Nah, orang muda dan masa depan gereja mengapa harus diperhatikan oleh orang-orang tua khususnya? Orang tua di sini menunjukkan bahwa
tanggung jawab orang tua itu mendidik, membesarkan, mendewasakan, menumbuhkan iman kepercayaannya di dalam kehidupan anak-anak muda itu. Kalau anak-anak itu dibimbing, kalau anak-anak itu dituntun, kalau anak-anak itu dipelihara, kalau anak-anak itu dibawa kepada jalan kebenaran dan hidup, maka anak-anak itu akan tahu pangkal kebenaran atau yang menjadi pokok kebenaran itu siapa. Yang menjadi pokok kebenaran di sini diwujudkan bahwa sebagai orang yang percaya tentunya kita bersandar kepada yang disebut Tuhan. Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, dan Tuhan yang kita menjadikan pegangan hidup kita. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari mempunyai tanggung jawab sebagai orang muda tadi diwujudkan di dalam perkataan. Selain di dalam perkataan, kita wujudkan di dalam perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu diwujudkan dalam tingkah laku kita. Maka di sini tadi pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja adalah sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai gereja dan sebagai orang-orang muda yang